Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar pemodelan sistem dengan kasus NFC dengan beranggota Bayu Repin, Muhammad Sabilul, Elvan Zaikin, Radifan Alifuno, Muhammad Gifari. Dan salah satu anggota dari kami tidak bisa mengikuti presentasi dikarenakan berhalangan hadir. Oke, kita mulai. Kami di sini akan mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi dari ruang lingkup masalah dari kasus yang diperoleh. Langkah pertama, memformulasikan masalah. Langkah kedua, menyusun model matematik dan mencari solusi model. Ringkasan situasi permasalahan, proses NFC sedang mengatur proses penebangan kayu dari dua hutan distribusi ke pabrik penggergaji loop dan ekspor. Tujuan dan pengendalian kapasitas jam kerja, batas permintaan, produk beserta batas kapasitas. Aksi dan reaksi keputusan alokasi kayu mempengaruhi output akhir dan keuntungan serta reaksi terhadap permintaan. Oke, untuk rate vector diagramnya bisa dilihat di sini terlampir. Pertama itu dari hutan P1, kemudian ke proses penebangan kayu, kemudian ke pabrik penggergajian, yang itu adalah hubungan antara bagian produksi dan ekspor. Oke, dari proses penebangan kayu itu melanjut ke proses pengenangan kayu. Dari pabrik penggergajian itu ke pabrik pulpnya, kemudian ke permintaan kayu konstruksi, dan selanjutnya. Oke, ini buat hierarki sistemnya. Itu sistem pertama adalah alokasi log. Itu adalah fokus utama. Sistem kedua itu adalah operasi harian NFC-nya. Dan sistem ketiga itu industri kehutanan nasional. Dan yang keempat itu ada lingkungan yang lebih luas seperti faktor eksternal, cuaca, dan regulasi. Oke, baik. Di sini analisis stakeholder. Owner itu manajemen NFC, customer itu pelanggan yang menerima produk, user itu pabrik pengguna langsung sumber kayu, analis analis itu tim perencana dan analisis operasional. Problem elements, yang pertama itu pengambilan keputusan, yang kedua tujuan pengambilan keputusan, yang ketiga kriteria keputusan, yang keempat ukuran performansi, yang kelima input kendali, alternatif jalur aksi, yang keenam itu konteks. Ini saya akan menjelaskan tentang influence diagram. Yang pertama ada control input, decision. Yang kedua ada decision rule. Yang ketiga ada uncontrollable input data, constraint, dan sebagainya. Yang keempat ada sistem variabel, komponen atribut, state, variable value, kemudian yang terakhir ada output. Kemudian di sini ada modul sistematis. Total pendapatan yang didapat sama dengan 150 dikali X konstruksi ditambah 300 dikali X olahan ditambah 200.000 dikali X ekspor ditambah 340.000 dikali 0,5 kali ekspor. Total biaya yang dikeluarkan 15.000 dikali X konstruksi tambah 25.000 dikali X olahan ditambah 40.000 dikali 0,5 dikali X bulk ditambah 6 juta ditambah 12 juta ditambah 5 juta. Kapasitas penggergajian sama dengan 0,06 dikali X konstruksi ditambah 0,12 dikali X olahan lebih kecil dari 6. Kapasitas pabrik pulp X pulp lebih kecil dari 160. Permintaan minimum kayu konstruksi X konstruksi lebih besar dari 32. Produksi maksimum kayu olahan X olahan lebih kecil dari 40. Permintaan minimum pulp 0,5 dikali X pulp lebih besar daripada 60. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.